Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, salah satu kisahnya yang begitu terkenal adalah ketika sang nabi ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan. Nabi Yunus ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan yang mirip ikan paus ini selama beberapa waktu mengarungi samudra. Namun berkat taubat serta zikir yang ia ucapkan, sang ikan akhirnya memuntahkan isi perutnya sehingga Nabi turut keluar dalam keadaan bernyawa. Ikan ini kemudian kembali ke lautan dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Cerita antara keduanya memang hanya sampai di situ saja. Namun di saat Nabi Yunus sudah meninggal ribuan tahun silam, sang ikan justru dianggap masih hidup hingga sekarang. Benarkah demikian? Sahabat beriman, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Spekulasi munculnya kabar tentang ikan tersebut masih hidup adalah surat As-Saffat ayat 145. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika Nabi Yunus tidak bertaubat maka akan tinggal di perut ikan hingga hari kiamat. Namun pada kenyataannya saat itu sudah bertaubat kepada Allah dan diampuni, sehingga ada kemungkinan jika ikan tersebut juga mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ikan tersebut setelah memuntahkan Nabi Yunus. Wallahu alam, dan Allah lebih tahu atau maha tahu. Sahabat beriman, ikan yang mirip dengan paus ini juga dijuluki dengan ikan Nun. Ia melahap Yunus ketika meninggalkan kaumnya yang melakukan pembangkangan. Dengan kemarahannya, Nabi Yunus memilih pergi dengan menggunakan kapal meninggalkan penduduk Ninawa di daerah Mosul, Irak. Cerita ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ketika dia pergi dalam keadaan marah. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Ternyata sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, penduduk Ninawa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bencana besar yang akan menimpa mereka. Sehingga di tengah ketakutan itu mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah mengampuni penduduk yang awalnya menyembah berhala tersebut. Namun Nabi Yunus tidak mengetahui kejadian itu. Ia memilih pergi dan meninggalkan penduduk Ninawa dalam kondisi penuh amarah. Ia menaiki kapal yang begitu penuh dengan muatan. Pada awalnya kapal berlayar dengan tenangnya. Namun kondisi ini tiba-tiba berubah. Angin kencang menerpa, langit pun hitam gelap dengan awannya. Badai terjadi, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihi salam terombang-ambing dan akan tenggelam. Awak kapal pun panik. Mereka kemudian membuang seluruh muatan yang ada di dalamnya dengan harapan kapal tidak tenggelam jika muatan berkurang. Sayangnya cara ini tidak membantu. Kemudian diusulkanlah agar dibuat undian untuk mengurangi manusia yang ada di dalamnya. Dalam undian tersebut, siapapun yang keluar namanya harus dibuang ke laut. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang kalah dalam undian-undian tersebut. Awalnya penumpang lain yang tidak menyetujui Nabi Yunus yang dibuang dari kapal. Namun setelah ketiga kali undian, ternyata Nabi Yunus tetap saja kalah. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah. Quran surah As-Saffat ayat 141. Sahabat beriman, lalu dilemparlah Nabi Yunus alaihissalam dan kemudian dilahap oleh seekor ikan besar mirip paus. Dengan perintah Allah, ikan tersebut melahap Nabi Yunus tanpa merobek bagian dari tubuh kekasih Allah tersebut. Sang Nabi pun tinggal di dalam tubuh ikan beberapa waktu dan menyusuri lautan bersama ikan besar tersebut. Nabi Yunus alaihissalam sangat terkejut karena mendapati dirinya dalam perut sebuah ikan. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far As-Siddiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Dalam keadaan itulah Nabi Yunus alaihissalam bertobat. Beliau mengucap banyak kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak henti-hentinya menangis, tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beginilah doa Nabi Yunus alaihissalam menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa Zunnun Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3505. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Taubat dan doa Nabi Yunus pun akhirnya dihijabah Allah. Dia kemudian memerintahkan ikan agar mengeluarkan Yunus alaihissalam ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tubuh Yunus alaihissalam kemudian dimuntahkan dan terhempas ke daratan dalam keadaan kurus kering. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, tubuh Yunus alaihissalam bisa kembali sehat dan bugar. Sahabat beriman, kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menyaganya dari panas terik matahari. Cerita Nabi Yunus dan ikan berakhir sampai di situ. Tidak ada yang mengetahui bagaimana nasib ikan tersebut saat ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara_islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.